A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang yang beriman, kata Allah, yang berada di rumah itu baik laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pokoknya seluruh orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, bersiap sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'ala ramadana bisawmi litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapa dan ibu yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul kita dalam sebuah hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Ibu yang berbahagia, sebentar lagi rumah orang mukmin itu akan kedatangan tamu. Sementara seorang mukmin wajib memuliakan tamu. Karena Rasul memberikan tuntunan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah ia memuliakan tamu. Kita memuliakan tamu, Allah memuliakan kita, lantaran kita memuliakan tamu tersebut. Nah, ibu yang berbahagia, itu tamu biasa, tamu sehari-hari. Konontah lagi tamu yang luar biasa ini, yang langkahnya sudah terdengar, aromanya pun sudah tercium, sehingga sering orang mengatakan lah raso-raso puaso. Ia sedang dalam perjalanan dan menuju rumah orang beriman. Ia akan mengetuk pintu rumah orang-orang yang beriman. Ketukan itu berbunyi dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang baru selesai dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang yang beriman, kata Allah, yang berada di rumah itu baik laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pokoknya seluruh orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, bersiap sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi tidak kita saja yang mendapatkan kewajiban ini, bukan umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu pun diwajibkan. Bahkan dari segi jumlah jauh lebih besar jumlahnya. Ada yang berpuasa 40 hari, ada yang berpuasa 50 hari, ada yang berpuasa 60 hari dan selanjutnya dan seterusnya. Sementara Nabi Daud alaihi salam itu berpuasa sepanjang tahun. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Zakaria pernah berpuasa. Caranya tidak ngomong dengan siapapun selama 3 hari. Siti Maryam pernah berpuasa dengan tidak berbicara dengan siapapun, dan itu berat. Awak cuma sekedar tidak makan, tidak minum. Coba ibu sehari tidak bicara.
Payah. Payah, Bu. Bahkan untuk tidak berbicara di depan orang yang sedang berbicara pun payah. Awak kan sudah penyakit. Kalau ada orang sudah cerita sesuatu, awak sudah menunggu-nunggu waktu. Sudah ibuku cerita, ambo nak cerita pula beko. Sama bu kan ceritanya kan giko. Lalu ibu itu bercerita pula. Sesedang ibu itu bercerita, awak merancang cerita baru. Sama dengan kejadian si Anung tu. Akhirnya cerita demi cerita, cerita demi cerita. Berat. Ibu yang berbahagia, artinya puasa ini bukan kita saja, termasuk umat-umat terdahulu yang sudah diwajibkan kepada mereka. Ujungnya mudah-mudahan kata Allah dengan puasa yang dilakukan tersebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian akan menjadi orang bertakwa. Jadi puncak dari pelaksanaan puasa selama 30 hari mendapatkan piala penghargaan berupa takwa. Kenapa takwa? Karena takwalah kedudukan paling tingginya seorang hamba dalam pandangan Allah. Bukankah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum? Manusia yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, paling terhormat. Siapa mereka? Mereka yang sudah sampai ke derajat takwa. Dan takwa bisa diperoleh dengan melaksanakan puasa penuh di bulan Ramadan. Ibu yang berbahagia, sebentar lagi ia akan datang ke rumah kita. Maka sebagai tamu kita wajib memuliakannya. Siapa tamu tersebut kita sudah tahu, namanya Ramadan. Bahasa Al-Quran Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itulah tamu awak. Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis beliau, iza jaa Ramadana. Kalau sudah datang tamu itu di depan rumah kalian, bila datang Ramadan tersebut, iza jaa Ramadana, apa yang diberikan Allah? Satu, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan Ramadan. Sebulan, setahun kan 12 bulan. Tak satu pun Rasul mengatakan datang bulan Rabiul Awal, datang bulan Rajab, datang bulan Zulhijjah dibuka pintu surga. Tak akan temukan hadis tersebut. Tapi kalau Ramadan, karena ia sayyidus syuhur, penghulu daripada segala bulan, imam daripada makmum yang lain, di depan letaknya pemimpin, maka iza jaa Ramadana, bila datang bulan Ramadan, satu, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Kesempatan untuk mendaftar, bukan memasukinya. Kalau memasukinya mati wak dulu baru masuk. Iya ndak Bu? Mendaftar. Tak lama pendaftaran tersebut, cuman sebulan saja. Jadi ndak lama dah Bu. Bulan besok, tahun besok belum tentu awak dijumpakan dengan Ramadan. Tengoklah kiri kanan muka belakang, banyak saudara kita satu persatu permisi meninggalkan kita. Iya ndak? Mau tak mau, suka tak suka, mati itu memutuskan cinta dan cita-cita. Siapapun orangnya, termasuk saya yang menyampaikan bahwa kematian itu tidak memandang mentang-mentang siapapun. Oh, mentang-mentang Ustadz kondang Zainuddin MZ, Jeffrey Al-Bukhari, Arifin Ilham, lucu Dono Kasino, cantik Nirki Ardillah. Iya, satu persatu meninggalkan awak. Kalaulah yang kondang saja dia panggil, apalagi awak yang biasa ini. Kalau yang cantik saja dipanggil, apalagi awak yang standar ini. Dulu ibu yang berbahagia, saya kerja di rumah sakit. Salah satu tugas adalah menyelenggarakan jenazah itu, bermandikan, mengapani, lalu menyolatkan.
Selesai diselenggarakan saat itu, saya pun agak bermenung sedikit. Kenapa bermenung Pak Ustaz? Tidak memikirkan jenazah ini. Dia masih muda, cantik, umur 22 tahun, putih kayak mainang Pulau Kampai. Kenapa Ustaz bersedih? Yang muda saja mati, apalagi nan tua. Yang rancak saja mati, apalagi nan biasa. Ibu yang berbahagia, jadi tahun besok belum tentu awak berjumpa dengan sang Ramadan. Dia akan pasti mendatangi rumah kita dan mengetuk sebagaimana biasa. Cuman permasalahannya, ada ndak awak di situ? Atau sudah berpindah ke alamat yang lain? Jadi menjadikan Ramadan ini, kali ini Ramadan terbaik dalam hidupku. Itulah tekad awak insyaAllah. Yang awak mulai dengan perkara yang baik, antara lain dengan penutupan kajian seperti ini. Disediakan buah-buahan, itu tanda kegembiraan. Tapi itu kan banyak siswanya. Dari Rokan Karao singgah di Teratak Tinggal. Ndak sampai memakan, paling indah membau. Mau agakkan bini nan tinggal. Iya man Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, satu, dibuka pintu surga. Artinya selama 11 bulan pintu surga itu tertutup. Itu kan menunjukkan keagungan bahwa setiap kita ini pengen masuk surga. Ingin masuk surga, jadikanlah waktu ini untuk pembukanya. Begitu maksudnya tuh Bu. Ingin masuk surga, jadikanlah yang 30 hari ini sarana untuk membuka pintu tersebut. Sebab selama 11 bulan tertutup. Sementara setiap orang mukmin ingin masuk. Apa ndak selektif tuh Bu? Apa ndak yang terbaik? Di antara 100 orang masuk surang, yang 99 mundur. Sedangkan mencalek aja payahnya minta ampun, apalagi masuk surga. Iya ndak? Saya pernah ikut mendaftar PNS Pak, 7 kali. Alhamdulillah ndak adonan lulus, karena Allah takdirkan ambo jadi ustaz. Waktu itu kami pernah ikut 6.000 orang, banyaknya le. Dan diterima ono boleh urang. Zaman dulu gitu tuh Bu. Ibu yang berbahagia, bagaimana dengan masuk surga? Apa tidak dipilih yang terbaik di antara yang paling baik tersebut? Satu. Yang kedua, futihat abwabul iza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Ditutup pintu-pintu neraka. Jadi selama 11 bulan pintu neraka terbuka. Kini kok Bapak Ibu masih terbuka lebar pintu neraka. Jadi hawa keburukan, kejahatan itu selama 11 bulan itu luar biasa Pak. Mudah awak memasuki neraka tersebut. Dibuka pintu neraka. Yang ketiga, wasufidat syayatin, dibelenggu di rantai setan-setan. Yang dimaksud dibelenggu di rantai setan tersebut ada 3 penafsiran. Yang jelas yang harus awak pahami dulu, setiap awak ini diikuti oleh setan. Tak ada yang menganggur dari godaan setan. Siapapun awak, usahakan awak yang banyak ini. Nabi Adam tinggal dalam surga diganggu setan. Di dalam surga diganggu setan, apalagi di luar surga ini. Fa'azallahuma syaitan, jelas ayatnya, datang setan menggoda keduanya. Awak ini apa ndak diganggu setan? Pernah ibu yang berbahagia, dalam riwayat yang sahih, Rasul itu terlambat pulang dari ceramah lah, dari dakwah. Ya maklumlah orang dakwah nih Bu, laki-laki jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Itulah kami ini. Kadang-kadang kan sering terlambat pulang. Oleh Aisyah yang masih muda ini, itu kadang Rasul disambut dengan sedikit cemberut. Maklumlah, namanya perempuan. Yang kedua agak muda, tensi mudah terpancing.
Begitu Rasul terlambat pulang, karena Aisyah manusia biasa, berlipat mukanya, Pak. Kayak gitu Pak Ustadz. Saya hanya mempraktekkan yang pernah saya tengok. Ibu yang berbahagia, tapi Rasul kan orangnya pintar. Sifat Rasul itu kan 4. Salah satunya fatonah, pintar, tidak menduga-duga. Rasul langsung ke permasalahan. Itulah bedanya dengan awak. Kalau awak kalau nengok orang situ, apa masalahnya, kan gitu. Kalau Rasul tidak bertanya, Bu, dia sudah tahu. Kata Rasul, Aisyah, engkau cemburu. Oh, karena Rasul terlambat, disangkonya dari rumah istri yang lain. Langsung tahu Rasul, Aisyah, engkau cemburu. Aisyah tidak bisa mengelak, lalu mengakuinya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang seperti saya ini, maksudnya masih muda, tidak cemburu kepada orang yang seperti tuan, artinya pantas dicemburui. Jadi kalau istri masih muda, wajar dia cemburu. Aisyah saja cemburu. Yang tidak wajar kalaulah nenek-nenek cemburu, ya leh. Ndak kusang kuat tu kalian tu selingkuhnya doktornya. Ku tengok inyo ada main mato dengan tukang bakwan tu gekon. Ndak usah leh, atuk tu memang kelilipan. Karena memang terjadi, Ibu. Waktu saya di rumah sakit dulu kerja, itu masuk seorang ibu-ibu ke ruang ICU, umurnya 64 tahun. Kenapa dimasuk langsung dirawat di ruang ICU? Minum rondop, Pak. Jam 8 pagi masuk, jam 4 sore meninggal dunia. Tidak sembarang rondop itu. Kalau minum baygon, minum air putih banyak-banyak, bisa keluar lelak muntah, ingus, pipis, dan buang air besar. Insya Allah makin banyak air itu masuk, makin keluar dia racun itu. Tapi kalau rondop, jangankan tubuh manusia, rumput pun mati dibuatnya. Disiram dengan hujan tak pedulinya. Makin lama makin layu, jam 4 meninggal dunia. Saya tanya, kenapa Mbah ini minum rondop, Mbah Putri ini? Dijawab, cemburu sama Mbah Kakung. Umur Mbah Kakungnya 76 tahun. Oh Tuhan. Mbah Putrinya 64. Apa nak kan? Tidak cemburu kepada orang yang seperti tuan. Seperti tuan maksudnya Rasulullah itu memang pantas dicemburui, Pak. Orangnya tampan rupawan. Aisyah sendiri mengatakan perempuan Mesir melintas Yusuf di depan mereka, mereka memotong-motong tangannya. Bagaimana kalau perempuan Mesir melintas di depan Rasul? Mereka akan memotong jantungnya. Karena Rasul itu manusia terindah ciptaan Allah, di mana ada kalimat Allah di sampingnya Muhammad. Allah Maha Indah, senang dengan keindahan. Mana yang paling disenangi? Itulah Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah. Apa Aisyah tidak cemburu? Jadi kadang-kadang awak-awak yang tampan ini payah juga kadang-kadang, Pak. Alhamdulillah saya tak pernah istri cemburu. Apanya nekan dicemburu? Ndak ada nekan diparambi, aduh. Makanya saya tak pernah ditanya nak terlambat pulang, terlambat lah. Kadang-kadang tak pulang-pulang, tak masalah. Nah ini betul nih, tapi cemburu yang tidak beralasan, walaupun cemburu tandanya sayang, tapi kalau tak beralasan, apa kata Rasul? Kalau begitu, engkau sedang diikuti oleh setanmu. Cemburu Rasul, Aisyah tak beralasan. Rasul terlambat pulang bukan dari sana, kan begitu? Temonu Aisyah, kalau begitu engkau sedang diikuti oleh setanmu. Kata Aisyah, ya Rasul, apa saya diikuti oleh setan? Ya Aisyah, engkau sedang diikuti oleh setanmu.
Kata Aisyah, orang lain ya Rasul? Apa aku saja? Kata Rasul, orang lain juga. Baru senang hati Aisyah. Orang lain juga Aisyah. Setiap manusia itu, kata Rasul, diikuti oleh setannya. Tuan, saya pun juga. Cuman setan yang mengikutiku sudah ditaklukkan, sudah masuk Islam, sudah beriman. Jadi Bu, ada orang tertentu memang dia itu bisa menaklukkan setan. Sahabat banyak itu, antara lain Umar ibnu Khattab. Rasul bertanya sama setan, wahai setan, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dijawab oleh setan, ya Rasulullah, kalau lewat Umar di sebuah jalan, saya tidak melintas di jalan itu, takutnya jumpa Umar. Tapi itu Umar ibnu Khattab, tidak Umar kini doh. Itu menunjukkan tiap kita kemasukan punya setan itu. Itu makanya kadang ada seorang ibu, kalau sudah memuncak rasa marahnya, dia mengaku punya setan. Dalam bahasanya, olahna, beko bangkit pula setan nomak le. Itu tan nomaknya punya setan. Tak tahan awak ledo Pak Ustaz, lah bangkit pula setan awak. Kan ia punya setan. Tiap awak ini Bu, berwudu awak setan walhan namanya. Dibuatnya Ibu ndak husuk berwudu. Seharusnya awak kan husuk berwudu. Wak rasakan basuh muka itu menjatuhkan dosa dari muka. Itu yang elok itu. Man tawaddoa, siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu'a, mengelokkan wuduknya, kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa dari badannya. Jadi rasakan. Awak kadang-kadang hendak lajunya minta ampun. Siapa yang nyuruh itu syaitan. Dibuatnya awak lalai solat, setan, nama setannya Hanzab. Dibuatnya awak berdiri malas, mata limawat, badan bungkuk, angkat tangan seperti orang sakit gitu. Tak bertenaga, tak bersedia. Allah. Kayak 10 kali Bu. Siapa yang nyuruh itu setan. Ibu yang berbahagia. Jadi tiap kita ini diikuti oleh setan. Begitu datang bulan Ramadan, wasufidat syayatin, dibelenggulah rantai, dirantailah setan-setan tersebut. Ada yang menafsirkan yang dirantai itu cuman ketua-ketuanya, kelompok-kelompoknya, ketua kelompoknya. Ada yang mengatakan seluruh setan dirantai. Ada yang mengatakan yang merantai itu hanya orang yang sungguh-sungguh melaksanakan puasanya. Yang tidak melaksanakan ibadah puasanya, setannya tetap berkeliaran menguasai dirinya. Ibu yang berbahagia, begitulah keutamaan datangnya bulan Ramadan. Iza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu dirantai setan-setan. Maka kita pun disuruh untuk melayaninya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Dipersilakanlah ia masuk. Cuman ibarat tamu, kita harus tahu seleranya. Kalau si A ini kesukaannya ini, jadi Rasul itu orang yang paling bijak Ibu. Kalau si A itu ini kebiasaannya, kalau si B ini tahu Rasul. Usahkan lagi perkataan sahabat, langkah kaki sahabatnya pun Rasul tahu. Bukankah Rasul mengatakan, aku mendengar langkah kakimu di dalam surga. Kepada siapa? Kepada Bilal bin Rabah. Artinya Rasul kenal betul bagaimana langkah Bilal itu. Rasul lewat di tengah malam, dengar Umar sedang mengaji, suaranya lontong. Rasul lewat dekat rumah Abu Bakar, suaranya halus. Karena beda kepribadian. Besok pagi dijumpai oleh Rasulullah. Abu Bakar, tadi malam engkau
baca Quran? Iya ya Rasul. Kamu membacanya begitu besar suaranya? Betul ya Rasul. Kenapa? Supaya setan lari ya Rasulullah. Jadi dia hantam Abu Bakar, Umar besar-besar, A'udzubillah, supaya keluar setan. Kata Rasul, Umar, kalau kau baca Quran jangan besar betul, turunkan sedikit suaramu. Abu Bakar, malam tadi kau baca Quran? Iya ya Rasulullah. Kau membacanya begitu sayup, begitu rendah. Betul ya Rasulullah. Kenapa? Supaya hatiku khusyuk. Kan begitu tuh. Jawaban sahabat betul. Keduanya betul jawabannya, Bu. Dibesarkannya niatnya mengusir setan. Dikecilkannya supaya hati khusyuk. Tapi kalau terlalu kecil, kata Rasul, Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Terlalu tinggi suara jangan, terlalu rendah pun tak boleh, sehingga tak tahu mana huruf sin, mana huruf shin. Harus jelas. Itu tandanya Rasul tahu dan paham siapa sahabatnya. Sekarang tamu datang ke rumah Hawa. Kira-kira apa yang ibu suguhkan kalau seandainya tamu yang datang ke rumah kita itu orangnya sudah tua renta? Dia sudah nenek-nenek, giginya, mohon maaf ini jangan tersinggung, gigi sudah tak ada, badan sudah bungkuk, sedikit cerita ngeluh tentang penyakit. Dia datang ke rumah Hawa. Kira-kira apakah ibu suguhkan sama dia kerupuk? Tidak akan dimakan. Pipi ibu saja dah kempes ke dalam, tidak ada geraham. Pastilah dihisap-hisapnya. Dia kalau nampak orang tua, renta, atuk sangat tua, nenek sudah sangat tua, kasih agar-agar. Dilulurnya itu. Iya enggak Pak? Nah, dimakannya. Kalau suruh makan kayak gitu, ya udah. Orang datang ke rumah kita pas waktu hujan sangat lebat, kedinginan ibu. Ibu, kami memang datang ke rumah ibu nih, hari siang hujan lebat, tanggung pulang. Masuklah Bu, masuk ibu ke kedinginan. Bu, kita bikin es batu Bu ya. Itu kamu nyuruh ibu tuh cepat mati sebenarnya. Coba teh panas, goreng pisang panas, bakwan, terus kecapnya, kaca bekutu, itu nggak disuruh pun lewat makannya tuh. Ibu memang iko yang mak cari ya. Betul. Orang kepanasan, doi panasnya hari ibu ya, awak kasih kopi panas, menggelegak. Itu bakar kawan beda nih. Itu ndak bijaksana. Apalagi ini Ramadan. Kamim shaimin laisa lahu min siyamihi illa jum'i wal atas. Betapa banyak orang ikut melayani Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaganya saja. Apa yang harus awak sajikan? Yang pertama adalah puasa di siang harinya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena itu yang disuruh selama sebulan. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Memang puasa itu menahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Menahan siam di sini menahan dari yang membatalkan, itu satu. Mana yang membatalkan? 3 secara umum. Yang pertama makan minum kalau sengaja. Kalau tak sengaja tidak batal. Bertambuh ibu 3 kali kalau tidak sengaja tidak batal dah. Minum 2 galon. Ibu tidak puasa. Iya lupa. Lanjutkan puasanya. Tidak apa-apa. Yang kedua muntah dengan sengaja. Ibu pergi ke Bangkinang, ibu pergi pulang kampung, di perjalanan masuk angin, lalu muntah di pinggir jalan. Lanjutkan puasa. Tidak batal. Yang batal muntah dengan sengaja. Mentang-mentang suami sayang sama bini, maka bini ini mengkek. Begitu pulang suami pura-pura muntah ke dapur.
Kata suaminya, kalau kalau tidak sanggup puasa, batalkan saja. Enggak pun disuruh suami, dah batal tuh dah. Kenapa? Dibuat-buat. Yang ketiga, mohon maaf, bercampur suami istri siang hari. Tapi itu tidak ada kalau sengaja. Pak Ustaz, saya sering ditelepon tuh Bu, macam-macam ibu-ibu nih ngadu-ngadu kan. Saya tak pernah menanyakan nama dan alamat supaya terjaga kerahasiaan. Macam-macam, ini Pak Ustaz, gini-gini suamiku, ini anakku begitu, tetanggaku gini, macam lah. Pengurus masjid itu begini, gini. Saya tak pernah menanyakan dari mananya Bu. Yang penting saya selesaikan masalahnya. Pak Ustaz, iya, kami kan puasa, iya, tidak sengaja. Ambo jawab, ibu ni ambo coki ambo sawe. Ngapa Pak Ustaz? Tak mungkin tak sengaja. Makan minum tak sengaja betul, muntah tak sengaja betul. Tapi yang satu ini tak sengaja. Masa tak sengaja sepakat berdua-dua? Kalau yang surang tak sengaja, yang surangnya sengaja. Masa gimana bang? Awak tak sengaja ya? Mana bisa? Tapi ini terjadi loh Bu, di zaman Rasul terjadi, bukan tidak terjadi, karena Rasul itu kan bijaksana. Apa yang terkasus di zaman Rasul terkasus di masa-masa akan datang dengan waktu yang berbeda. Nah, kasus intinya sama ibu beli goreng pisang hari ini, sama goreng pisangnya, cuman bungkusnya yang beda. Dulu keripik pisang bungkusnya Bu, iya enggak? Nah, sekarang kotak, pakai lemari kaca. Dulu kan bisa serak sajanya di atas apa tuh. Nah, ibu yang berbahagia, datang sahabat, ya Rasulullah, celakalah saya ya Rasul, celakalah saya. Kata Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka? Anu ya Rasul, tidak sengaja ambo. Iya mengapa? Ambo bercampur suami istri. Kata Rasul, itu ada dalam kitab saat-saat Rasul marah, tapi semarah-marahnya Rasul tak pernah lewat ini dan ini. Nah, itu Rasulullah. Semarah-marahnya Rasul tidak akan wujud lewat mulut dan tangan. Beda dengan awak. Berang sedikit lemari tumbang. Apa kacau pocong sekolah. Kalau Rasul tidak marah, cuma nampak mukanya merah. Rasul datang sahabat, ya Rasul celakalah saya. Ngapa? Tak sengaja ya Rasul, awak bercampur di siang hari. Merah muka Rasul. Kata Rasul, kau wajib membebaskan budak. Membebas budak itu sama dengan mobil Pajero gini. Mahal membebaskan budak itu. Tak sanggup dia Rasul. Kalau begitu kau puasa 2 bulan berturut-turut. Ondi ya Rasul, sebulan aja kalau untuk ikut ambo apa dia 2 bulan. Kata Rasul, kalau begitu kau sedekah anak miskin, orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Tak sanggup saya ya Rasul. Kalau begitu, diambil Rasul keranjang, kasihnya kurma banyak. Nih, cari orang paling miskin di kampungmu. Kata Rasul, kata orang itu, ya Rasulullah, apa leh? Kata Rasul, anu ya Rasul, ikut oleh orang aja punya. Oh, apa yang paling basik di kampung tu awak? Maka Rasul dari marah tersenyum Rasulullah. Kalau bahasa awaknya Bu, astagfirullah. Sudahlah miskin gata pun. Iya Bu, kalau lah paling miskin di kampung tu gata apa, aku minta ampun gitu. Kata Rasul, ya sudah, bawa kurma ini pulang, kasih anak istrimu makan. Nah, ibu yang berbahagia, cuman itu yang membatalkan puasa. Bukan sekedar yang membatalkan, tapi menghilangkan pahala. Itu makanya puasa itu sebenarnya 8 ini harus dipuasakan. 1, puasa mata, turun ke bawah puasa hidung, lari ke bawah puasa mulut, ke sini puasa telinga, ini puasa hati, ini puasa perut, puasa tangan, puasa kaki. Semua jumlahnya 8 nih, sesuai dengan jumlah suruhan puasa dalam Al-Quran. Puasa mata 4, memandang orang dengan tajam, tidak batal puasa, hilang pahala. Memandang dengan meremehkan, memandang dengan mengejek,
memandang dengan syahwat kami laki-laki. Kalau lewat nenek-nenek kecil mata kami. Lewat nan baputa tu. Baputa. Ingat Pak ya. Awak berdua kok Pak. Kalau ibu pun tak mungkin. Turun ke sini puasa hidung, hati-hati ibu di dapur dekat dengan makanan. Mencium makanan boleh, kalau berlebihan tak boleh. Kalau sekedarnya boleh. Tapi kalau seperti Upin-Ipin mencium ayam goreng tak boleh. Upin-Ipin ini kan puasa, perginya ke dapur, bukanya tudung saji, nampaknya ayam goreng. Diciumnya bu, padahal dia puasa. Ayam goreng. Tak boleh. Termasuk mencium, yang kedua puasa hidung ini mencium suami atau istri. Orang ke kota ini kan ada bu. Kalau melepasi suami karena sayang, cekik-cekik. Tidak ada papa, tidak ada mama. Kalau di luar Ramadan boleh, tapi kalau bulan Ramadan tidak boleh. Tapi Ustaz, ada hadis sahih mengatakan dibolehkan Rasul. Iya. Jadi Rasul dan sahabat sedang duduk. Datang seseorang, ya Rasulullah saya sedang puasa, boleh saya mencium istri? Kata Rasul, tidak boleh. Pergi orang itu. Datang orang yang kedua, ya Rasulullah boleh saya mencium istri? Boleh. Kan boleh. Yang tadi tidak boleh, sekarang boleh. Sahabat sedang tengok-menengok. Kok beda jawaban Rasul? Padahal orang itu belum dapat. Kata Rasul membaca keraguan wajah sahabat. Yang tadi itu yang tidak boleh itu, yang itu anak muda, yaitu masih nanti baru gak nyawa, enggak orangnya, tidak boleh. Kenapa yang nomor 2 boleh? Karena orang tua. Tapi kalau suaminya awak muda, tidak boleh. Tapi kalau suami bukan tua, nah, boleh. Tuanya tua mana? Nah, tidak bisa kalau apa? Tidak bisa. Minta maaf Ambo, minta maaf Ambo. Saya tidak masuk tua. Dia tuanya tua renta, tua yang tidak berbahaya lagi. Ini kan ada tua renta. Kalau kami itu kan tua. Kalau tua renta itu mengeletik. Pokoknya harus ada usul kalau untuk apa-apa boleh. Mudah-mudahan kita bisa memelihara diri, amin ya rabbal alamin, sehingga apa yang dijanjikan ampunan, doa dikabulkan, pahala dilipat gandakan dan sampai ke derajat takwa bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihata wa salamata wat taufiqa wal hidayati li hadhil jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.